Saya Sri Sunarni, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Madiun akan memaparkan aksi nyata modul 3.1 praktik proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan. Pada aksi nyata ini, saya akan mengangkat kasus tentang Fahri yang merupakan siswa kelas 8, jarang masuk sekolah dan mengerjakan tugas. Di akhir tahun pembelajaran pada saat menjelang kenaikan kelas, wali kelas Fahri sibuk memintakan nilai untuk Fahri karena Fahri terancam tidak naik kelas. Hal ini akibat dari dia jarang masuk sekolah dan jarang mengerjakan atau mengumpulkan tugas, sehingga banyak nilai kosong, sehingga Fahri terancam tidak naik kelas. Berdasarkan hasil kunjungan ke rumah Fahri, anak tersebut sering tidak masuk sekolah karena harus bekerja dengan menjadi pelaku seni reog Ponorogo untuk mencari uang bagi keluarganya. Ayah Fahri sakit keras sehingga tidak bisa bekerja dan ibunya bekerja sebagai penjual kerupuk gombal. Sehingga dia harus bekerja membantu ibunya agar dia mendapatkan uang untuk makan keluarganya. Paradigma dilema etika dari kasus Fahri ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, di mana jika mengingat hasil yang diperoleh Fahri, maka seharusnya dia tidak naik kelas. Akan tetapi, jika menengok latar belakang keluarganya dan bagaimana dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya, maka ada rasa kasihan di sini. Prinsip pengambilan keputusan pada kasus ini yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir. Jika siswa tidak dinaikkan, maka dikhawatirkan siswa akan putus sekolah bahkan mungkin akan menjadi gelandangan. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli, mengingat Fahri ikut berperan sebagai tulang punggung bagi keluarganya. Adapun konsep pengambilan dan pengujian keputusan yaitu yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Di sini ada dua nilai yaitu nilai kasih sayang dan nilai rasa peduli. Fahri kurang disiplin masuk sekolah dan kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Namun, jika dia tidak naik kelas, dikhawatirkan akan putus sekolah. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang pertama yaitu Fahri, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan, guru mata pelajaran, dan juga orang tua Fahri. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Di sini ada ketidaksesuaian nilai yang diperoleh Fahri dengan syarat kenaikan kelas, di mana untuk naik kelas maka nilai minimal yang diperoleh Fahri setidaknya 70. Dan kehadiran siswa tanpa keterangan melebihi syarat kenaikan kelas. Penyebab tidak masuk sekolah ternyata karena Fahri bekerja, yaitu tanggapan reog atau sebagai tulang punggung keluarga. Namun Fahri masih ingin bersekolah. Keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum pada kasus Fahri ini. Untuk uji regulasi, ada dilema antara Fahri harus naik kelas atau tidak. Karena disebutkan di aturan atau tata tertib sekolah bahwa nilai Fahri dan kehadiran Fahri tidak memenuhi syarat. Uji intuisi, timbul perasaan khawatir jika Fahri tidak dinaikkan maka akan putus sekolah. Untuk uji publikasi, tidak ada masalah jika siswa diputuskan naik kelas meskipun kehadirannya kurang karena siswa tersebut menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Untuk uji panutan, bagaimana jika Fahri anak kita? Jika Fahri tidak dinaikkan, maka dimungkinkan dia akan putus sekolah atau akan menjadi gelandangan. dan menganut pada sistem Among dari Ki Hajar Dewantara, maka sudah sewajarnya kita berwelas asih terhadap Fahri.
5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini ada rasa keadilan, yaitu seharusnya siswa tidak naik karena sering tidak masuk sekolah dan nilainya tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Melawan rasa kasihan. Memenuhi kebutuhan murid dengan pertimbangan khawatir jika tidak dinaikkan maka siswa akan putus sekolah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi di sini yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Untuk naik kelas, Fahri harus mendapatkan nilai minimal KKM dengan cara memenuhi tugas-tugas atau penilaian yang belum dia lakukan, sehingga nilainya bisa memenuhi sebagai syarat untuk naik kelas. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli dengan memandang bahwa yang pertama, Fahri merupakan tulang punggung keluarga. Kedua, Fahri masih mau bersekolah. Dan yang ketiga, Fahri harus memiliki masa depan yang lebih baik. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Sekolah bisa memfasilitasi dengan cara memasukkan Fahri di sanggar seni. Menjadi atau mencarikan manajer yang tepat bagi Fahri supaya Fahri bisa memenuhi tugas belajarnya dan tetap bisa melakukan tanggapan reog tanpa mengganggu sekolahnya. Yang ketiga, membantu Fahri mempromosikan lewat media sosial sekolah dan mengusulkan untuk tampil di event-event dinas pendidikan. Yang keempat, melakukan proses coaching dengan Fahri dan ibunya sehingga akan dimunculkan solusi atas masalah yang dihadapi. Langkah yang ke-8 adalah membuat keputusan. Fahri bisa naik kelas dengan syarat dan berjanji untuk masuk sekolah setiap hari, mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu, menerima tanggapan reog hanya di luar jam sekolah atau hari libur. Langkah yang terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang kami ambil yaitu Fahri tetap naik kelas dengan bersyarat, yaitu memberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya untuk memenuhi capaian minimum mata pelajaran sesuai aturan sekolah. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid serta bertanggung jawab. Kemudian refleksi yang dilakukan dari kasus ini yaitu dalam menangani masalah ini kita juga harus menerapkan segitiga restitusi dan proses coaching dengan berkomunikasi dan diskusi dengan Fahri maupun dengan keluarganya. Sehingga solusi yang akan dihasilkan nantinya tidak ada kesan menggurui. Jika di suatu sekolah yang setingkat dan memiliki kasus yang sama, maka penanganannya bisa menggunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan.